Shalom saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang pagi ini Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami untuk kami melakukan segenap firman-Mu, agar hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, buka pengertian demi pengertian yang baru, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak tokoh-tokoh di dunia mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan bagi dunia. Banyak negara diprediksi akan mengalami kebangkrutan karena resesi ekonomi yang semakin terasa dampaknya. Tentu hal ini sedikit banyak mempengaruhi hati sebagian besar penduduk dunia, termasuk orang-orang percaya. Banyak orang menjadi depresi, merasakan tekanan besar dalam hidupnya, mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Dan timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini? Tentu saja tidak mudah bagi manusia saat ini untuk menghadapi situasi yang kompleks dan sulit ini. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudaraku yang kekasih, apabila kita merenungkan firman Tuhan, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan ingin kita tidak menjadi hamba uang. Artinya Tuhan ingin kita kembali kepadanya, menjadikan Dia Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Hidup di dunia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Yang kita perlukan adalah kembali kepada Tuhan. Apabila kita menjadi hamba uang, maka kita sedang diperbudak oleh Mamon, yang artinya kita ada di bawah belenggunya, kita ada di bawah kekuasaannya. Dan apabila itu terjadi, maka kebangkrutan secara rohani jelas telah nyata di dalam hidup kita. Ini justru yang sangat berbahaya, karena ketika rohani kita bangkrut, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi berantakan, sehingga kita memposisikan diri kita bukan lagi menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi hamba uang. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini ada dalam kendalinya Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-22 mengatakan, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan jerih payah kita, bukan kerja keras kita. Oleh karena itu, begitu pentingnya bagi kita untuk menjaga kerohanian kita. Jangan sampai rohani kita bangkrut, saudara-saudara. Artinya, hubungan kita menjadi dingin, hubungan kita dengan Tuhan menjadi berantakan, oleh karena kita berfokus kepada masalah duniawi, masalah ekonomi global. Tapi kita melupakan kebangkrutan rohani yang justru menjadi lebih mengerikan dampaknya daripada sekedar kebangkrutan secara ekonomi. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Pemazmur jelas mengatakan bahwa Tuhan memberikan roti kepada orang yang dicintainya ketika tidur. Banyak orang dunia keliru mengenai fokus. Mereka fokus mencari penghidupannya di dunia, tapi melupakan fokusnya kepada Tuhan.
Banyak orang capek-capek bekerja di dunia, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya. Bahkan ketika engkau dicintai Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pada waktu tidur, Tuhan memberikanmu roti. Yang artinya Tuhan memberkatimu ketika engkau tidur. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Ibrani 13 ayat 5 ini biarlah menjadi pegangan bagi kita. Janganlah kita menjadi hamba uang. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tapi tetaplah kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada dalam kita. Sebab ketika kita benar-benar mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita, maka janjinya sekali-kali tidak akan Tuhan membiarkan kita, dan sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semoga renungan pagi ini membuat kita bangkit secara rohani, memperkaya diri kita secara rohani, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk segala yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Buat hidup kami berhasil Tuhan, untuk kami menjalani kehendak-Mu, menjalani Tuhan setiap rancangan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau mencintai kami, Engkau memberkati kami, ketika kami tidur sekalipun Tuhan. Tapi firman-Mu juga berkata, orang yang bekerjalah yang mendapatkan upah. Untuk itu Tuhan, buat kami berhasil di dalam kami mengerjakan segala sesuatunya di dalam Engkau. Buat kami berhasil Tuhan, mengerjakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, menggenapi setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak mengalami kebangkrutan secara rohani, tetapi kami mengalami kelimpahan secara rohani. Dan kami percaya Tuhan, ketika rohani kami penuh dengan kelimpahan, maka jasmani kami pun Tuhan Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.